Selamat Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 ya. Semoga pemuda-pemudi di khusus Kabupaten Roma selalu berdaya. Untuk bisa hadir, kami harapkan ini menjadi titik awal kerjasama kita sebagai media lokal, media yang dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Siluman. Jadi langsung saja Bang, ke depan mengingat posisi Abang saat ini dan mengingat keadaan Siluman saat ini, menurut Abang sebagai salah satu paslon, sektor apa sih yang paling perlu untuk dirubah dan segera dibangun oleh pemerintah daerah? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Kak Silomanya yang selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat di Kabupaten Siloma dalam rangka untuk bagaimana Siloma ke depan lebih maju. Tentu media rasa mempunyai peran penting ya untuk memberikan masukan dan saran melalui media kepada masyarakat Siloma. Saya sebagai Haji Yusuf Sumberon Asosiasi sudah berdomisili di Kabupaten Siloma ini 35 tahun. Jadi artinya Pak, saya pun sudah punya kapasitas untuk memahami semua Kabupaten Siloma ini. Karena saya punya anak dilahirkan di sini, ya. Saya pembicara di Kabupaten Siloma, saya pun mengabdi di Kabupaten Siloma selama 35 tahun, ya. Saya punya rumah di Siloma, ada sedikit dapat rezeki kita semua di Siloma. Nah, sebagai seorang Siloma tentu saya mempunyai harapan ke depan. Siloma ini lebih maju karena pada saat ini Siloma ini kalau kita lihat dari perkembangan ya, saya sebagai wakil ketua DPR pada tahun 2004-2009 saya juga termasuk salah satu untuk meletakkan master plan pembangunan produksi, master plan pembangunan Kabupaten Siloma. Itu bupatinya adalah Pak Muhammad Effendi. Saya waktu sebagai ketua DPR Kabupaten Siloma. Saat ini kan sangat marak politik identitas nih Bang. Sukuan, ras, agama itu mulai disinggung di politik Kabupaten Siloma. Sebenarnya bukan pasangan calonnya langsung yang menyinggung, tapi pendukung-pendukung di bawahnya Bang. Nah, bagaimana tanggapan Abang soal hal itu Bang? Nah, saya sebagai salah satu kandidat calon Bupati Kabupaten Siloma berpasangan dengan adinda saya Pak Yulian telah ditetapkan oleh KPU bernomor urut 2. Nah, politik identitas sebenarnya saya rasa tidak lagi wajar untuk kita selalu kembang-kembangkan, karena bagaimanapun kita ingat bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Sumpah Pemuda itu muncul. Di situ tidak ada menonjolkan identitas agama, suku dan agama dan ras. Kalau itu dilakukan tidak akan pernah ada Sumpah Pemuda. Nah, kebetulan sekarang kita dalam rangka ya memperingati Sumpah Pemuda, tentu kita ingin merekat wawasan kebangsaan kita. Kita ini sudah harga mati. Nah, khusus dengan saya memang saya dilahirkan dari orang Batak, tapi saya tidak pernah minta kepada Yang Maha Kuasa untuk dilahirkan dari orang Batak, dan itu adalah takdir. Nah, saya sudah puluhan tahun, bahkan 35 tahun di Kabupaten Siloma ini. Anak saya lahir di sini, rumah saya ada di sini, dan saya mendapat rezeki dari Siloma ya. Dan ada sedikit dapat rezeki di semua di Siloma. Artinya saya orang Siloma. Artinya tidak relevan lagi ketika masih menggaungkan politik identitas ya? Saya rasa tidak lagi, karena kita ingin maju ke depan. Sebagai acuan kita adanya Sumpah Pemuda itu pada 28 Oktober 2020 itu salah satu cikal bakal kita mengesampingkan hal-hal yang menyangkut masalah politik identitas, agama, suku dan ras. Karena tanpa itu Sumpah Pemuda tidak dapat terjadi. Betul.
Jadi kepada para pendukung atau para pendukung calon, sebenarnya jangan salah fokus, jangan fokus ke politik identitas, tapi fokus bagaimana menjadikan semuanya tetap satu, ya. Iya. Terlebih lagi masing-masing pasangan calon itu merupakan orang-orang terbaik yang terpilih. Artinya siapapun nanti yang bakal menjadi bupati dan wakil bupati Seluma tentunya wajib didukung oleh masyarakat. Iya. Masyarakat Seluma sendiri merupakan majemuk yang terdiri dari suku, agama yang berbeda-beda, dan itu sudah menjadi identitas Seluma. Artinya salah ketika kita mulai menggaungkan politik identitas sedangkan Seluma sendiri beragam. Iya, betul. Iya. Terus ini Bang, sektor apa sih Bang yang paling penting untuk disentuh oleh pemerintah? Jadi begini, Mas Seluma adalah salah satu daerah sentral pertanian ya. Hampir 70% masyarakat Seluma itu sumber penghasilan dari pertanian. Tentu kalau kita bicara masalah pertanian, kita bicara masalah infrastruktur. Karena bagaimanapun sentra produksi itu, jalan-jalan sentra produksi itu menjadi salah satu fokus untuk kita. Insya Allah ke depan kalau kita terpilih jadi bupati, ini menjadi prioritas utama. Sudah saatnya kita beralih ke desa. Majunya desa sehingga majunya satu daerah. Tanpa desa maju, daerah tidak termaju karena sumber penghasilan masyarakat itu dari desa ditarik ke kota. Nah, sementara kondisi sekarang ini infrastruktur ke pedesaan itu betul sangat parah. Nah, bagaimana mereka bersaing untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan mereka kalau memang biaya transportasi untuk produk mereka itu lebih besar daripada harga barang. Ini menjadi masalah besar yang harus diselesaikan siapapun nanti menjadi pemimpin di Kabupaten Seluma. Artinya infrastruktur dasar jalan di pedesaan, ya. Jalan menjadi kunci utama untuk geliat ekonomi di tingkat desa. Ya, karena memang masyarakat Kabupaten Seluma ini hampir 70% itu sumber penghasilan mereka itu adalah dari pertanian. Jadi geliat ekonomi nanti bukan fokus di tingkat kabupaten, tingkat pemerintahan, tapi bagaimana di masyarakat itu sendiri, ya? Itu akumulasi. Kalau memang masyarakat desa itu ekonominya bagus, dengan sendirinya geliat di kabupaten itu pasti terbawa dengan ambisi yang memang di desa itu sudah kelihatan terasa betul bahwa kemakmuran dalam artian hasil-hasil pertanian mereka bisa dijual dengan harga yang bisa bersaing. Otomatis kan kota hidup. Karena sumber semua masyarakat itu kan dari desa ke kota. Jadi misalnya kalau kita terpilih jadi bupati, program kita adalah bagaimana mengembangkan desa-desa yang tadinya tidak maksimal untuk bisa mengeluarkan hasil pertaniannya, ini yang harus kita dongkrak sehingga masyarakat di desa bisa mencapai hasil yang maksimal dengan jalan yang memang infrastruktur yang bagus gitu loh. Iya. Ini Bang, ini kan jalan ini sebenarnya sudah menjadi kendala dari setiap kepala daerah di beberapa periode, Bang. Sejak awal bahkan kan karena Kabupaten Seluma masih tertinggal di bidang ini. Nah, dengan postur APBD kita saat ini, Bang, memungkinkan untuk direalisasikan? Sebenarnya begini, saya berpengalaman ya. Saya sudah pernah jadi wakil ketua DPR Kabupaten Seluma. Saya sudah pernah jadi wakil wali kota, ya. Saya sudah pernah jadi wakil ketua 1 DPR Kabupaten Bengkulu. Sekarang lagi posisi ketua komisi 4 Kabupaten Bengkulu. Tentu pengalaman itu adalah sebuah guru yang terbaik. Nah, banyak sumber-sumber dana yang memang yang harus kita gali, tidak hanya sekedar APBD. Kalau APBD itu sudah final. Nah, sudah final ya. Siapapun membelanjakan APBD bisa. Ngomong daerahnya pun bilang APBD itu masa belanja nggak bisa. Kan itu tidak harus kita pintar kan. Tapi bagaimana menggali sumber dananya dari daerah, dari yang lain. Contoh, itu APBD provinsi kan dibagi habis sama kabupaten. Bagaimana kita supaya APBD provinsi itu bisa lebih banyak kepada Seluma. Nah, sudah itu program-program daripada anggota dewan provinsi kan banyak. Sudah itu ada lagi dari kementerian. Nah, bagaimana kita mengajukan permohonan ke kementerian-kementerian yang memang punya anggaran untuk kabupaten kota se-Indonesia. Ini perlu memang jam terbang, perlu hubungan komunikasi yang baik, perlu seperti saya sebagai ketua DPD Demokrat terus 10 periode. Tentu masalah hal seperti ini buat saya sebenarnya tidak sulit.
karena kita, teman-teman kita ketua DPD itu banyak sekarang menjadikan anggota DPD. Contoh seperti Ishak Beki, mantan wakil gubernur provinsi Sumatera Selatan, itu anggota DPD. Kita sering berteman, bergaul sama beliau, sering ketemu, dan yang lain juga. Seperti Mulyadi sekarang calon gubernur Sumatera Barat, itu anggota DPD dari Demokrat. Belum lagi dari PDIP yang memang kita serang diusung PDIP. Dan ini memang punya channel yang cukup bagus, sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPD Demokrat Bengkulu yang sudah 2 periode. Tentu saya sudah banyak pengalaman tentang masalah bagaimana mendatangkan investor di Kabupaten Seloma itu menyangkut masalah ekonomi swasta. Di samping itu APBN yang memang bisa kita raih dengan cara memang komunikasi dengan anggota DPD dan kementerian yang memang seharusnya demikian. Ya, jadi itu pemirsa, ke dalam pemerintah daerah itu wajib untuk mengayomi dan menggeliatkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Keluar dia mempunyai tugas untuk mencari hubungan dan memanfaatkan koneksinya untuk mengambil dana boleh dikatakan melobi anggaran dari pemerintah pusat. Artinya tidak hanya sekedar duduk di meja saja tanpa melakukan apa-apa dan menunggu realisasi APBD, tapi juga mencari anggaran dengan koneksinya yang ada tentunya. Dan bagi ketua partai tentunya hal ini seperti kata Bang Edson tadi tidaklah sulit, apalagi koneksi 2 partai besar di pemerintah pusat itu mempunyai jabatan yang strategis. Jadi hal itu sangat mungkin dilakukan tanpa hanya mengandalkan APBD saja. Selanjutnya ini Bang, dari birokrasi selama ini Bang di Kabupaten Seloma Bang, kira-kira nanti adakah yang perlu diperbaiki Bang? Misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, mana sih yang paling urgent ini untuk diperbaiki? Saya pikir namanya kita sebagai seorang bupati kan ya, misalnya kalau terpilih banyak hal yang memang harus kita evaluasi. Kalau dalam artian bagaimana ke depan kita maksimalkan SKPD yang ada, terutama kalau masalah SKPD yang memang wajib itu kan kesehatan, pendidikan. Ini salah satu yang memang perlu perhatian khusus. Apalagi pendidikan dan kesehatan ini kan menjadi salah satu barometer untuk kemajuan di suatu daerah. Di samping itu mungkin kalau tidak hanya sekedar infrastruktur yang harus kita gali, pariwisata juga termasuk salah satu potensi yang luar biasa di Kabupaten Seloma. Kenapa saya bilang demikian? Kabupaten Seloma berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, ya kan? Nah, sumber-sumber objek pariwisata cukup banyak. Nah, artinya kalau di Seloma ini banyak objek pariwisata, mungkin orang tidak akan kemana-mana. Nah, contoh satu dari Bengkulu ke Seloma kan cukup 1 jam. Nah, seperti ada terjun, ada pantai yang bagus. Ini salah satu potensi yang harus kita gali ke depan. Sehingga orang-orang Bengkulu, kalau pariwisatanya mau berwisata ke Seloma, tidak mungkin ke Kau, karena jarak waktu yang jarak terjun sangat jauh. Tidak mungkin ke Curug, jauh juga kan. Tapi kalau kita tidak menahan itu, otomatis kan mereka kan lari ke tempat yang sudah bagus. Artinya bagaimana menciptakan pusat ekonomi baru di Kabupaten Seloma. Salah satu tadi wisata itu tadi kan, wisata. Nah, soal pendidikan ini Bang, ini kan juga jadi permasalahan yang sama dari tahun ke tahun Bang, mengenai pendidikan di daerah pedalaman itu kan untuk saat ini ada guru dengan tunjangan khusus nih Bang. Tetapi realisasinya kan sekolah di pedalaman ini biasanya yang mengajar cuma honorer Bang, sedangkan jarang masuk. Nah, ini bagaimana nih Bang? Jadi pertama ya, guru-guru ini kan perlu pemerataan. Kebutuhan itu harus kita hitung. Berapa butuh sih di tempat itu, sehingga nanti tidak ada kendala masalah proses belajar. Nah, ini menjadi salah satu tugas kita. Karena apa? Guru-guru honor ini pun sebenarnya kalau menurut saya tidak layak mereka mendapatkan seleri ya. 300 atau yang 200, saya pikir ini menjadi PR kita, karena saya tahu guru honor ini bukan sedikit beban kerjanya cukup banyak ya, karena tanpa mereka kadang-kadang di daerah satu sekolah itu tanpa guru honor itu tidak berjalan proses pendidikan. Nah, jadi ke depan itu bagaimana guru honor ini kita perhatikan masalah honornya,
kalau bisa kita tingkatkan, dan juga kepada guru-guru honor yang memang sudah lama menjadi honor, kita usulkan untuk PNS. Nah, bagaimana cara kita untuk melobi Kementerian Menpan dalam artian itu kan ini di Menpan dengan BKN supaya mereka ini bisa diangkat jadi PNS. Tidak hanya kesehatan, tidak hanya pendidikan, kesehatan juga. Karena bagaimanapun kesehatan itu tidak segala-galanya, tanpa sehat tidak bisa melaksanakan segala-galanya. Nah, jadi di sini pun ada juga sih PNS, para medis, ada yang bidan desa, formasi kebijakan sampai saat ini belum ujian. Ya, betul. Nah, ini kan besar ini luar biasa diperhatikan. Karena kita untuk membuat melugaskan APBD itu, kita lihat dulu yang mana yang wajib, yang mana yang pilihan. Jadi jangan kita utamakan yang pilihan, yang wajib kita kesampingkan. Betul. Nah, jadi kalau saya pikir yang wajib dulu. Apa itu yang wajib? Termasuk honor-honor yang memang guru-guru sekolah. Tanpa mereka kan pastilah kegiatan di sekolah, apalagi SD, itu tidak akan jalan PAUD. Dan juga masalah kesehatan, mereka tiap hari posyandu, bahkan ada puskesmas yang ramah minat, mereka harus jaga malam, tapi untuk jaga malam aja porsinya untuk diberikan honor yang sangat kecil sekali, bahkan tidak wajar. Nah, saya pikir ini harus kita perjuangkan, karena tanpa mereka, tanpa guru honor pun mereka, anak-anak kita pun tidak akan bisa maksimal belajar. Tanpa honor kesehatan pun mereka pun semua tidak bisa akan maksimal bisa melayani. Jadi poinnya di sini Bang yang saya ambil, bagaimana kedepannya nanti peranan guru honor dan bidan desa itu diprioritaskan dengan salary yang layak dan wajar. Artinya ada kenaikan. Ya, harus saat ini Bang ya. Harus. Jadi itu pemirsa, honorer diperhatikan khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan, karena selama ini ternyata sudah beberapa periode honorer guru ini sangat minim sekali perhatian. Bahkan mereka sudah mempunyai kelompok sendiri, mempunyai komunitas sendiri, dan langsung menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Dan ini salah satu paslon ternyata memprogramkan kesejahteraan guru honorer dan bidan desa. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini bincang-bincang kita, karena mengingat waktu, kesibukan Bang Edison sendiri. Jadi masih ada yang penutup Bang yang ingin disampaikan Bang? Pesan-pesan? Pesan saya ya kan tidak saatnya lagi kita selalu berpikir bahwa mundur ke belakang. Bagaimana selama ini ke depan lebih baik lagi ya, karena memang selama ini tempat kita, selama ini kita tempat untuk kehidupan kita, bagaimana selama ini kita bangun ke depan lebih baik lagi. Khusus tentang masalah pendidikan kesehatan, infrastruktur itu memang menjadi urusan wajib ya, yang harus kita prioritaskan, bukan berarti yang lain tidak. Nah, tapi itu menjadi prioritas utama sehingga nanti masyarakat yang memang pendidikan bisa meningkat lebih bagus, karena di situ menyangkut masalah indeks prestasi IPM ya, indeks prestasi pada masyarakat anak sekolah yang ada di Kabupaten Sukabumi ini, dan juga masalah kesehatan. Karena saya sudah langsung ke lokasi SD, SMP, saya lihat orang itu memang begitu sangat minim, dan mereka mengeluh dengan saya pikir itu wajar mereka mengeluh, karena bagaimanapun mereka sudah bekerja, guru sudah jelas, tapi honor mereka tidak seimbang dengan kebutuhan intinya kan. Dan juga masalah kesehatan juga bidan desa saya tanya, sampai sekarang belum gajian, karena memang akan dianggarkan di APBD itu katanya, tapi saya nggak tahu kalau betul dianggarkan. Kita lihat nanti situasi dan kondisi. Setelah saya demikian mungkin terima kasih dari Anda semua. Terima kasih waktunya Bang, dan semoga beruntung. Amin.